Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur nikmat kita pada pagi hari ini Allah izinkan kita bisa bertatap muka, bermuwajahah. Dan Allah izinkan kita berkumpul dalam satu majlis ini, majlis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kesempatannya sudah mengajak saya hadir ke sini. Alhamdulillah di perjalanan lancar, cuma agak padat aja. Ya. Jadi padat merayap. Jadi mohon maaf kalau terlambat karena harusnya jam 9 saya sudah harus sampai di sini. Iya, alhamdulillah. Jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita berkumpul dengan suasana bulan Ramadannya. Betul ya? Alhamdulillah. Kita isi kajian-kajian. Ini kajiannya rutin mingguan atau bulanan? Rutin bulanan. Mingguan dan bulanan. Masya Allah. Terlihat orang-orang yang sering duduk-duduk di pengajian. Ini wajah-wajah nih bidadari-bidadari surga. Kelihatan wajahnya, kelihatan hidungnya, kelihatan alisnya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah kalau duduk di majelis ilmu kayak model begini nih jangan dianggap enteng. Ya, duduk di majelis-majelis yang seperti ini adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Di antara dua waktu, di antara dua nikmat, nikmatani, dua nikmat yang kadang-kadang orang suka lupakan bahwa itu adalah nikmat. Dua. Yang pertama punya badan yang sehat. Yang kedua punya waktu yang luang. Kadang kalau lagi badan sehat suka lupa. Tapi kalau lagi sakit baru terasa nikmatnya sehat. Betul apa enggak? Aduh bener deh. Ini kita lagi enak gigi kita, aduh enak deh pokoknya badan kita lagi sehat enak deh. Tapi kalau lagi terasa sakit ya Allah nikmatnya yang namanya sehat. Nikmat yang kedua yang terkadang orang lupakan adalah nikmat waktu yang luang. Waktu yang luang. Mungkin di luar sana banyak orang yang melihat ya Allah saya kerja sih. Kalau saya kerja saya pengen duduk ngaji. Saya punya tugas sih di luar sana nih yang saya nggak bisa selipin waktu buat ngaji, enak banget pada duduk di pengajian. Nah itu tuh orang yang sudah memiliki kesibukan yang luar biasa dan dia tidak sempat duduk di pengajian maka sangat merugi kayaknya. Kita alhamdulillah udah badan kita sehat, waktu kita luang kita isi duduk-duduk di pengajian. Alhamdulillah. Ini duduk begini nih mendapatkan 4 kemuliaan yang pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur, hadis yang sangat terkenal. Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa hafathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi, majtama'a qaumun, tidaklah sekelompok orang berkumpul. Nah ini kan berkumpul nih. Fi baitin min buyutillah, kita kumpul di rumahnya Allah. Di sini kita kumpul di masjid. Yatsluna kitaballah, membaca Al-Qur'an. Artinya apa? Kita memuji-muji kalimatnya Allah, kita memuji-muji Allah. Kita mengingat tentang Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian ada dars, ada ilmu yang disampaikan. Mereka akan mendapatkan 4 kemuliaan. Apa nih kemuliaannya yang didapat bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu? 1, nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama sakinah. Apa itu sakinah? Ada nggak ibu sakinah di sini? Nggak ada ya. Tapi kayaknya wajahnya wajah-wajah sakinah semua. Apa itu sakinah? Sakinah apa? Damai, tentram. Makanya kita kalau ada orang yang menikah, selamat ya, mudah-mudahan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu damai,
Saya ngeliatin yang hadir di sini pada damai-damai hatinya, ya, tenang gitu kayaknya, nyaman gitu hatinya. Kira-kira urusan di rumah diingat nggak di sini? Urusan yang di rumah diingat nggak? Hutang ingat nggak hutang? Urusan di rumah begitu banyak cucian, lupa dulu sesaat gitu ya. Begitu tenang hati kita. Yang pertama sakinah. Yang kedua wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Yang kedua, di majlis ini Allah turunkan rahmat kepada kita. Ada ibu-ibu yang jawab di belakang, Ustazah, tapi bukan di majlis ini, di majlis lain. Ketika saya menyampaikan ini, Ustazah, tiap hari saya mendapatkan rahmat di rumah. Kok bisa? Alhamdulillah, suami saya namanya Rahmatullah. Artinya ini rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kita nih Bu duduk di sini, ini kita semua mendapatkan rahmat pandangan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Kita ini berdampingan dengan para malaikat. Ya Allah, tanpa terasa kita duduk di majelis ini, kanan kiri kita, depan belakang kita, itu adalah malaikat-malaikat rahmatnya Allah. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah. Kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dijadikan calon penghuni syurga. Bagaimana caranya nih? Poin yang keempat, Allah membanggakan orang yang duduk di majelis taklim. Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, coba tulisin tuh ibu-ibu yang ada di Masjid Raudhatul Hakim, Majelis Taklim Al-Ikhlas, tulisin semua namanya. Jangan sampai ada yang tertinggal karena aku ingin memberikan hadiah kepada mereka. Allah perintahkan malaikat. Kata malaikat, semua tulis ya Rob, semua tulis. Jangan ada yang tertinggal. Itu, oh semua ya Rob, kata malaikat, iya. Itu ya Rob, ada ibu-ibu yang kayaknya kakinya diputar kanan, putar kiri, putar kanan, putar kiri, pegel katanya. Iya. Catet apa enggak? Catet dong. Nggak apa-apa Bu, saya juga kalau di pengajian begitu. Lagi duduk di bawah ngedeprok, nungguin kapan jadwal saya ceramah karena masih ada acara-acara bacaan dulu. Lagi baca Quran, lagi ada sambutan. Saya duduk, setengah jam saya duduk, itu kaki saya udah 10 kali putar balik kanan kiri, putar balik kanan kiri. Ya Allah. Semua catat kata Allah yang duduk di majelis taklim Al-Ikhlas, yang ada di kajian itu, jadikanlah mereka daftar-daftarnya itu calon penghuni syurgaku. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau majelis-majelis ilmu kita pentingin, karena begitu banyak orang yang tidak bisa duduk di kajian-kajian ilmu, dan inilah orang-orang yang beruntung, yang sudah pasti dari ucapan Nabi satu hadis aja kita dapat tenang, kita dapat rahmatnya Allah, kita dikelilingi oleh para malaikat, dan kita dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira rugi nggak duduk di sini? Enggak, alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, tema hari ini adalah berkaitan dengan Ramadan. Ya, bagaimana nih kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, meraih pahala yang banyak di bulan suci Ramadan. Ini kira-kira berapa hari lagi nih ya Ramadan ya? Nggak sampai 10 hari kayaknya ya, 7-8 hari kita akan memasuki bulan Ramadan. Insya Allah, Allah kasih kita panjang umur, amin ya rabbal. Kalau mau masuk Ramadan hatinya seneng nggak? Ya Allah seneng banget. Kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Kata Nabi, siapa orang yang hatinya gembira ketika memasuki bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Tapi girangnya bukan girang urusan dunia. Oh saya mah girang masuk bulan Ramadan, kenapa? Karena banyak sembako. Bukan. Saya mah girang mau masuk bulan Ramadan, kenapa? Karena banyak tukang-tukang dagang, banyak tuh sore-sore tuh apa yang nggak ada di situ. Bukan. Tapi orang yang mendapatkan ganjaran akan diharamkan tubuhnya dari api neraka ketika dia bergembira masuk bulan Ramadan adalah orang yang bertekad bulat nanti di bulan Ramadan dia meningkatkan amal-amal ibadah, dia meraih pahala, ingin meraih pahala sebanyak-banyaknya.
Jadi mudah-mudahan kita niatin, girangnya kita pengen ningkatin amal ibadah, pengen meraih banyak pahala nanti di bulan suci Ramadan, insya Allah. Sampai kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Kalau saja umatku tahu apa-apa yang ada pada bulan Ramadan, latamannau an takuna sanah, maka mereka mengharapkan sepanjang tahun, setiap bulan sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan. Kalau umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, kemuliaan-kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan, pasti mereka mengharapkan sepanjang tahun itu bulan Ramadan. Tuh. Makanya kita kupas nih, apa sih yang ada pada bulan Ramadan, supaya kita lebih semangat lagi mengejar pahala nanti di bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah, kira-kira ya seminggu lebih dikit lah ya, kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan suci, dan ini bulan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal yang tidak kita jumpai di bulan biasa ada di bulan Ramadan. Dari sisi makanan deh, contoh nih yang gampang-gampang aja. Makanan, banyak makanan yang kita jumpai di yang sulit kita jumpai di bulan biasa ada loh di bulan Ramadan. Apa diantaranya? Kolak, biji itu apa namanya, timun suri. Ini sekarang nih Bu, tahu dari daerah BSD sini nih, timun suri susah apa gampang? Susah. Tahu deh kalau di sini Jakarta susah, BSD gampang? Gampang ya, alhamdulillah. Ya susah-susah gampang dah. Tapi kalau nanti di bulan Ramadan kayaknya hampir sejejeran itu ada semua tuh timun suri, belewah ya. Kita kan seneng makan buah belewah, susah. Kalau di Jakarta susah nyari belewah. Nanti di bulan Ramadan wah banyak itu yang jual belewah. Itu yang namanya bakwan pakai sambal kacang. Jujurnya di Jakarta susah nyarinya. Tahu deh kalau di sini susah apa gampang? Gampang, ternyata di sini banyak makanan ya. BSD gudang makanan ya, Masya Allah. Hanya di bulan Ramadan biji salak itu jadi empuk. Ibu dikasih biji salak, bijinya dimakan nggak? Di bulan ini sekarang dikasih biji salak, biji dimakan nggak? Keras. Tapi di bulan Ramadan, tuh pengen makan biji salak deh kayaknya. Meskipun itu mah beda ya, pemahamannya aja. Artinya apa? Banyak hal yang sulit kita temui di bulan biasa, tapi akan kita mudah temui di bulan Ramadan. Orang yang mungkin berdagang makanan, yang tadinya omsetnya mungkin 1 juta sehari, gede juga ya. Di bulan Ramadan itu bisa lebih meningkat lagi. Kenapa? Karena Ramadan tuh bulan yang berkah. Subhanallah. Itu dari sisi makanan. Ibadah, banyak ibadah-ibadah yang sulit kita kerjakan di bulan biasa, tapi mudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Di antaranya nih yang saya pengen sampaikan sekarang adalah yang pernah diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Al jannatu mushtaqah ila arba'ati nafarin. Surga itu merindu pada 4 golongan manusia. Yang saya baik sangka, yang saya yakin 4 ini mudah sekali ibu dapatkan, kerjakan di bulan Ramadan. Kalau di bulan biasa kayaknya susah nih kerjain yang 4 ini. Tapi kalau masuk bulan Ramadan itu mudah kita kerjakan. Inilah di antara amalan-amalan yang insya Allah cara kita meraup pahala di bulan Ramadan. Karena ketika kita mengerjakan, pahalanya berlimpah, ditambah lagi kita akan dirindu sama syurga. Amin ya Rabbal. Bukan kita yang rindu syurga, syurga yang merindukan 4 golongan manusia. Al jannatu mushtaqa ila arba'ati nafarin. Syurga itu merindu pada 4 golongan manusia. Siapa nih yang 4? Golongan mana nih yang 4? Yang pertama, talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Kalau di bulan biasa ibu dapat berapa juz Al-Quran? 5 dapat ya sehari. Bukan one day one juz lagi kayaknya. Susah. 3 juz dapat nggak? 5 lembar dapat. Kata ibu ustazah, di
di bulan biasa dapat 2 lembar baca Quran juga udah alhamdulillah. Betul ya? Karena mungkin banyak pengajian di luar, banyak keluar rumah, siang-siang ada arisan, ada mau kondangan, ada mau perkumpulan, kan gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan, pertanyaan saya, siang-siang ada yang ngundang nggak buat arisan? Kumpul yuk siang-siang. Nggak ada. Tiba-tiba ada undangan pernikahan, datang ya, resepsi jam 11 sampai jam 2 siang. Di bulan Ramadan, ada nggak? Nggak ada, kagak ada yang makan di situ nanti. Di bulan Ramadan banyak waktu kita di dalam rumah. Jadi oleh karena itu kita sangat mudah dan besar kemungkinannya kita membaca Al-Quran. Setan dibelenggu, setan diikat, sehingga ibu bisa merasakan ketika bulan Ramadan kayaknya enak banget deh buat ibadah. Betul ya? Enteng gitu dipakai buat ibadah. Nah inilah kesempatan kita amalkan hal-hal apa yang menjadi amalan besar pahalanya yang insya Allah akan dirindu oleh surga. Yang pertama tadi apa? Membaca Al-Quran. Apalagi Ramadan ini kan bulannya Al-Quran. Sekarang saya mau sampaikan kepada ibu, ada nggak yang pernah teliti dengan surat Al-Qadar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan itu, kata Allah, pada malam Qadar. Itu adalah Al-Quran. Sesungguhnya aku turunkan itu Al-Quran pada malam Qadar atau Lailatul Qadar, yang dimana Lailatul Qadar terjadi pada 10 terakhir dari bulan Ramadan pada malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Tapi pertanyaan kedua, ibu kira-kira kalau mau ada acara Nuzulul Quran itu tanggal berapa? Nuzulul Quran tanggal berapa? 17. Nuzulul Quran tanggal 17. Tapi kenapa Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Qadar, sesungguhnya aku turunkan itu Al-Quran pada Lailatul Qadar? Kata Allah Lailatul Qadar turunnya. Tapi kita kalau bikin Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan, ada nggak yang tahu kenapa seperti itu? Padahal Allah firmankan aku turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Tapi kita menyelenggarakan nuzul Quran di mana-mana tanggal 17 bulan Ramadan. Kenapa begitu? Karena Al-Quran diturunkan pada 2 periode, pada 2 keadaan. Pertama, Allah turunkan secara menyeluruh kepada malaikat Jibril alaihissalam. Semuanya satu Al-Quran itu Allah firmankan, Allah turunkan. Firmannya Allah turunkan kepada malaikat Jibril alaihissalam pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Quran dari Allah kepada malaikat Jibril alaihissalam menyeluruh itu pada malam Qadar. Tapi malaikat Jibril masih menampung, tidak langsung disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasul ayat demi ayat sesuai dengan kebutuhan. Makanya kalau turun Al-Quran itu ada sebab-sebab turunnya Al-Quran, ada asbabun nuzul. Keadaan apa Nabi membutuhkan turun ayat perintah. Nabi sedang menghadapi sebuah masalah, turun ayat dari malaikat Jibril. Nah, turun ayat pertama itu pada tanggal 17 Ramadan, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Jadi kita bisa bedain ya. Kalau di Lailatul Qadar turun semua Al-Quran dari Allah kepada malaikat Jibril. Tapi turun ayat yang pertama pada tanggal 17 bulan Ramadan. Meskipun perbedaan pendapat, ada juga yang mengatakan pada tanggal yang lain. Berarti kita paham sekarang. Oh, berarti 2 kali nih Al-Quran diturunkan oleh Allah. Satu, Allah turunkan kepada malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Jibril alaihissalam menurunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 2 hal kejadian itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi gambarannya Ramadan itu bulan lahirnya Al-Quran. Kayak
lahir kita nih, misalnya ibu ada ulang tahun di bulan Januari. Ibu misalnya ibu lahir tanggal 19 Januari. Itu biasanya tuh kita ngasih kode tanggal 1 sama suami. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 1, bulan apa ini ya Pak? Bulan Januari. Oh, ada apaan ya? Nggak ada apa-apa kata suami. Padahal tuh kita kasih kode tuh. Tanggal 5 Januari kita udah ngasih kode lagi. Ya Allah, kok nih handphone lowbat banget ya. Lemot gitu. Mana lemot di bulan Januari lagi. Ngasih kode supaya digantiin handphonenya. Suami nggak paham juga. Ini kita jam kita udah mati. Ya Allah, jam matinya di bulan Januari lagi. Kenapa ya? Pengen dibeliin jam baru sama suaminya. Kita bilang juga, duh, badan kita nih udah gemukan nih, baju udah pada nggak muat. Pengen juga nih ke mall, cuma pengen ke mallnya tuh di bulan Januari gitu. Kadang-kadang kayak gitu kan, kita kodein, tapi suami nggak ngeh juga. Pas hari lahir, pas tanggalnya nggak diucapin, buru-buru kado ngucapin enggak, sedih nggak hati kita? Jujur, kata ibu udah biasa ustazah begitu kayaknya ya. Udah bisa nggak diucapin. Artinya apa? Ketika hari lahir kita pasti kita ingin diberikan yang spesial. Anak kita ulang tahun, bulan ini kamu ulang tahun nih, kamu mau dibeliin apa? Kan gitu. Artinya ketika hari lahir kita pengen diistimewakan. Minimal diucapin, dikirimin doa, apalagi kalau diberikan hadiah. Nah, Al-Quran lahir pada bulan Ramadan. Alangkah gembiranya Allah apabila di bulan Ramadan itu ayat-ayat Al-Quran banyak kita baca. Insya Allah. Udah pedoman kita Al-Quran udah. Sampai kata Allah dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa orang yang enggan, dia tidak mau membaca Al-Quran, maka nuqayyid lahu syaitan, maka setan akan membuat sesat hatinya. Jadi kalau ada orang nggak pengen baca Quran, nggak mau baca Quran, males baca Quran, nanti itu yang dipenuhi oleh hatinya itu adalah kesesatan dari setan. Naudzubillah. Bukan hanya setan bikin sesat hati orang yang tidak mau baca Quran, tapi fahuwa lahu qarin, setan pun akan jadi qarin itu orang yang tidak mau baca Quran. Tahu nggak Bu qarin apa? Qarin, besti, teman dekat. Tahu besti ya? Nih kayak di sini pasti ada besti-bestinya nih. Ini sama ini besti nih. Besti, apa sih besti? Teman dekat. Kelihatan dari kerudungnya samaan, brosnya samaan, gitu kali ya, masya Allah. Hati-hati. Nah, jadi kalau Al-Quran tidak kita baca, maka nanti setan akan menyesatkan hati kita. Dan juga yang kedua, dikhawatirkan kita jauh dari Al-Quran, maka yang menjadi teman kita adalah setan. Nggak gampang kita terbawa kesesatan dari setan. Naudzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu yuk kita niatin di bulan Ramadan amalan membaca Al-Quran insya Allah mudah kita kerjakan dan kita menjadi orang yang dirindu oleh surga. Amin ya Rabbal. Targetin yuk, pengen hatam berapa kali nanti di bulan Ramadan, targetin. Pengen 2 kali hatam misalnya, pengen 2 kali hatam Quran, berarti 1 hari dapat minimal 2 juz Al-Quran. Insya Allah. Emang kalau kita ngelihat 2 juz berat, tapi kalau kita pola insya Allah bisa. Contoh, habis sholat subuh, habis bebenah, sempetin baca 5 lembar. Di waktu duha sempetin 5 lembar, dapat 1 juz. Habis sholat zuhur, sebelum asar 5 lembar aja, baca lagi 1,5 juz. Habis asar, aduh kayaknya kalau habis asar nih emak-emak pada ke dapur semua kayaknya ya. Ya sempet maghrib ke isya, menjelang sholat tarawih sambil nunggu baca Quran lagi. Oh masih tersisa 2 lembar karena memang udah keburu sholat isya. Nanti habis sholat tarawih lanjutin 2 lagi, dapat 2 juz Al-Quran. Kalau sehari dapat 2 juz Al-Quran, berapa hari udah khatam Al-Quran? 15 hari. Pun begitu lagi 15 hari kemudian. Tapi memang terkadang ujiannya itu di ujung-ujung Ramadan ya Bu ya. Orang tuh kalau lagi sholat tarawih, kalau di ujung-ujung itu banyak kemajuan.
Kemajuan softnya maksudnya. Pada maju softnya gitu ya. Kenapa? Karena mungkin udah pada pulang kampung, udah pada sibuk mempersiapkan buat hari raya, sudah mulai banyak aktivitas-aktivitas yang buat persiapan mudik misalnya gitu. Nah, jadi kita atur polanya. Kalau tahun kemarin kita belum sempat hatamin Al-Quran, niatin tahun ini harus hafal Al-Quran. Kalau tahun kemarin sudah dapat 1 kali hataman, targetin tahun ini lebih lagi daripada itu. Tahun kemarin dapat 2 kali hataman, targetin tahun ini lebih daripada itu. Insya Allah. Tinggal pola ngatur waktunya supaya kita komit konsisten, maka itu jadi kewajiban kita. Nah, itulah yang akan memotivasi kita supaya di bulan Ramadan lebih sering kita membaca Al-Quran. Insya Allah. Itu yang pertama. Surga merindu kepada orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, siapa nih orang yang dirindu sama surga? Yang kedua, wa hafizil lisan, orang yang pandai menjaga lisan. Di bulan biasa terkadang sulit, jujurnya sih sulit, karena banyak ngumpul sama temen, banyak pergaulan, ada arisan, ada kesana, ada kesini. Tapi kalau di bulan Ramadan kita lagi puasa, maka bisa besar kemungkinannya puasa itu akan menjadi rem kita untuk kita berkata pasti yang baik-baik. Gak mau ghibah, gak mau namimah, gak mau dusta, gak mencaci, gak memaki, gak ngomel. Lisan terjaga. Kalau bulan Ramadan kan begitu ya. Ada tetangga datang nih, saya mau tanya sama ibu. Tetangga datang siang-siang jam 2. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Tahu gak mbak, tetangga kita tuh mbak yang sebelah sana tuh kan ribut terus ya mbak sama suaminya mbak. Saya udah tahu mbak jawabannya. Kenapa itu dia ribut? Sementara kita lagi puasa. Maka karena kita takut batal, karena kita takut berkurang pahala puasa kita, kita lagi puasa, jangan. Ini penting mbak. Kata tetangga, emang mbak gak mau tahu kenapa itu suami istri ribut terus sampai berisik bising tiap malam rumah kita? Puasa, betul apa enggak? Gak pengen kurang puasa kita, gak pengen kurang pahala puasa kita. Jadi mbak gak mau tahu nih mbak, ini penting banget loh mbak, ini berita yang sangat penting harus diketahui bersama. Berat banget masalahnya kayak gini. Puasa. Jadi mbak gak mau nih, bener nih, saya pulang nih. Pulang. Ntar aja habis tarawih ya, balik lagi ke sini ya. Penasaran juga ternyata ya. Artinya apa? Di siang-siang hari ketika puasa pasti kita ini sangat menjaga puasa kita dengan menjaga lisan. Nah, oleh karena itu, yuk di bulan Ramadan sangat mudah insya Allah kita menjaga lisan kita dengan yaitu caranya kita menjaga lisan diantaranya dengan berpuasa. Orang puasa udah pasti lisannya akan terjaga. Lalu kalau di bulan-bulan biasa bagaimana nih Ustazah nih? Ini kalau sekarang nih, ini kan bisa juga nih masih ada kita waktu 2 minggu, seminggu lagi untuk menjelang bulan puasa. Bisa nggak kita menjaga lisan? Bisa. Beri pekerjaan lisan. Lisan kenapa tuh kadang-kadang suka membicarakan hal-hal yang tidak layak gitu ya? Karena lisan ini kurang dikasih kerjaan. Jadi lisan tuh ada aja yang dikerjain, ngomongin orang ada aja. Oleh karenanya kasih PR, kasih kerjaan. Apa diantaranya? Berzikir kepada Allah. Saya mau bagi beberapa amalan harian berzikir yang besar fadilahnya. Apa diantaranya? Perbanyak berzikir satu dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 100 kali setiap hari. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin fi kulli yaumin jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badri. Kata Nabi, man qala, siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli yaumin bi atamarrah, setiap hari 100 kali. Kata Nabi, jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badri, nanti dia akan datang di hari kiamat wajahnya bulat seperti bulan purnama, terang benderang, melintasi jalur ketika di hari kiamat dia akan selamat karena dibantu
wajahnya sudah terang seperti bulan purnama. Kenapa? Karena dia punya amalan, di antara amalan rutin ketika di dunia sering mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap hari. Insya Allah. Bulat seperti bulan purnama. Kalau bulatnya saya liatin di sini udah pada punya bulat semua wajahnya. Pipinya kayaknya pipi telur semua, bulat-bulat semua. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat wajah kita terang benderang. Amin ya robbal. Tuh amalan harian kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa Muhammadur Rasulullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. 100 kali tiap hari. Lalu apalagi yang bisa kita amalkan? Kita bisa membaca kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sebanyak-banyaknya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, karena kata Nabi kalimatani, dua kalimat khafifatani alal lisan, dua kalimat mudah, enteng, ringan diucapkan pada lisan, wa thaqilatani fil mizan, tapi dua kalimat ini berat ketika di timbangan, wa habibatani ilar rahman, dua kalimat ini kalimat yang sangat dicinta oleh Allah. Apa kalimat dua ini? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Perbanyak baca itu kita. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Karena dua kalimat ini enteng di lisan, gampang kita ngucapinnya, tapi ketika di timbangan nanti berat, di timbangan kebaikan itu berat timbangannya. Dan dua kalimat ini kalimat yang dicinta oleh Allah. Sebanyak-banyaknya kita baca. Ulama pernah menganjurkan, dan guru saya pun juga pernah menganjurkan, kalau baca ini baiknya adalah antara qobliyah subuh sampai menjelang subuh, sampai sholat subuh, bukan menjelang subuh. Ketika kita sudah melakukan qobliyah subuh, kemudian mau sholat subuh, di antara itu baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi kalau habis subuh, lagi waktu azan subuh, kita qobliyah. Itu jangan ditinggal tuh qobliyah tuh. Karena khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang mengerjakan qobliyah subuh maka dia mendapatkan harta yang lebih besar daripada dunia dan seisinya. Habis qobliyah jangan langsung subuh. Baca dulu tasbih 100 kali. Tapi tergantung waktu nih. Ini kalau bangun di kesiangan kagak usah pakai qobliyah. Langsung aja salat subuh ya. Udah. Setiap hari juga baca itu 100 kali, bagusnya dibaca qobliyah, dari abis qobliyah ke sholat subuh. Kalaupun memang subuh kita kesiangan, waktu duha boleh, kemudian waktu abis asar boleh, silahkan aja. Tapi kalimat tasbih itu sempatkan kita baca setiap hari, insya Allah. Yang ketiga, bacaan yang bisa kita lakukan. Apa nih yang ketiga? Perbanyak mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya, minimal 100 boleh. Karena kata Nabi, afdolud du'a alhamdulillah. Ucapan yang doa yang paling afdol adalah alhamdulillah. Doa yang paling utama itu alhamdulillah. Doa yang paling utama alhamdulillah. Karena kalau orang mengucap alhamdulillah, itu dia sedang bersyukur hatinya. Dia sedang mengucap rasa syukur kepada Allah. Kalau dia bersyukur, maka besar kemungkinannya akan Allah berikan tambahan nikmat lagi. Amin ya robbal. Jadi kalau dikasih apa-apa tuh alhamdulillah, itu tanda syukur kita. Kata Allah, dia mah gampang bersyukur, saya kasih lagi deh. Jadi makanya ibu kalau dikasih duit 50 juta sama suami, alhamdulillah aja. Apa kurang banyak? Berapapun, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap kita selalu mengucap alhamdulillah. Lalu apalagi? Istighfar. Perbanyak baca istighfar. Berapa kali? Minimal 70 kali. Seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kata Nabi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi min kulli yaumin 70 marrah. Wallahi inilah astaghfirullah wa atubu ilaih. Demi Allah aku tidak kurang membaca dan bertobat kepada Allah setiap hari 70 kali membaca istighfar. Demi Allah kata Nabi, aku tidak kurang bertobat dan tidak kurang membaca istighfar setiap hari 70 kali. Padahal Nabi yang gak punya dosa. Kalau ibu punya dosa gak? Banyak apa dikit? Sekarung apa 2 karung? Lebih ya.
termasuk saya, kita semua ya Allah, khilaf kita banyak. Oleh karena itu perbanyak istighfar. Apalagi nih fadilah istighfar, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang suka merutinkan baca istighfar, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, yang sempit jadi pada luas. Hatinya sempit jadi luas, hidup yang terasa sempit jadi luas, rumah yang sempit terasa luas, baju yang sempit tambah sempit kayaknya itu kalau ustazah gitu ya. Artinya yang sempit-sempit akan terasa luas. Wa min kulli hammin faraja, gelisah di dalam hati itu akan hilang. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih rizki dari yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Jadi perbanyak juga kita membaca istighfar. Apalagi sholawat, baca sholawat. Apa sih fadilah sholawat? Begitu banyak fadilah sholawat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Kata Nabi, orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah ketika bersolawat kepada seorang hamba itu adalah sebagai bentuk rahmat. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Amin ya Rabbal. Kita solawatnya Nabi, tapi yang ngampunin dosa kita Allah. Ini kan luar biasa. Kita baca solawat sekali aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, gugur tuh 10 tingkatan derajat, gugur 10 dosa-dosa kita. Kita baca 2 kali 100 gugur, 100 gugurnya karena kelipatan 10. Subhanallah. Jadi begitu sayang lisan kita kalau kita diam, kalau kita biarkan lisan kita melakukan sesuatu yang kezoliman, padahal lisan kita bisa membaca begitu banyak zikir-zikir yang masing-masing itu begitu besar fadilahnya, keutamaannya, yang semuanya akan bermanfaat buat kehidupan kita. Amin ya Rabbal alamin. Jadi kita niatin, Quran juga kita baca. Kalau Quran udah selesai ngantuk nih, pegang tasbih deh ya sambil rebahan. Udah, gimana supaya dapat semuanya? Tasbih, baca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, istighfar, salawat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Silakan. Artinya lisan kita yuk kita basahkan dengan berzikir, maka insya Allah selamatlah hidup kita dunia akhirat dan kita akan dirindu oleh syurga. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, siapa nih orang yang dirindu sama syurga? Kata Nabi yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang kasih makan kepada orang yang lapar. Orang yang kasih makan kepada orang yang lapar. Kalau ibu ngasih makan buka puasa di bulan Ramadan, besar kemungkinannya itu orang lapar. Betul apa enggak? Kadang kan lagi puasa. Jadi misalnya ada di masjid ini ada kegiatan ya kajian di Majelis Al-Ikhlas, ngumpulin uang buat takjil, ikutan karena itu termasuk orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Atau kita di rumah beli air nih yang kleo kecil nih, boleh juga aqua gelas, masukin ke plastik, masukin korma 3, udah cukup. Termasuk orang yang mut'imil ji'an, yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Dia lagi buka puasa, zahabaz zama'u wabtalatil uruq, Allahumma laka sumtu. Itu kita besar pahalanya. Dia hilang dahaganya karena kita yang kasih makanan, itu besar pahalanya. Nah, sesuai kemampuan kita. Jadi masukin air segelas, masukin korma 3, kan suka diplastikin tuh. Apalagi kalau ibu tambahin bakwan 3, lontong 2, apaan lagi ya, es campur seplastik, nasi padang sebungkus ya, sesuai kemampuan kita. Insya Allah. Wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang berpuasa, memberi makan kepada orang yang lapar, besar kemungkinannya itu ada pada bulan Ramadan, maka insya Allah kita akan dirindu oleh syurga. Yang terakhir, yang keempat, siapa nih orang yang dirindu sama syurga? Wa shaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Tapi puasanya bukan cuma gak makan gak minum ya,
tapi mempuasakan juga hawa nafsu. Gak makan, gak minum, tapi juga mempuasakan hawa nafsu kita. Maka itulah orang-orang yang insya Allah akan dirindu oleh syurga. Amin ya robbal amin. Nah, jadi kita niatkan puasa kita besok nih di bulan Ramadan, gak makan, tidak minum dari subuh sampai dengan maghrib, juga kita mempuasakan hawa nafsu kita. Kita tidak marah, tidak ngomel, kita tidak membenci, tidak mencaci, tidak dengki, tidak riba, tidak namimah, ditambah lagi dengan melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka insya Allah kita akan meraup pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Amin ya robbal. Karena kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak nih orang yang di puasa di bulan Ramadan tapi dia nggak dapat pahala. Dia cuma dapat lapar sama haus doang. Kenapa? Karena dia cuma makan, nggak cuma nahan lapar, nahan haus doang. Dia tidak menjaga hawa nafsunya. Ngomelnya jalan, ghibahnya jalan, namimah jalan, caci maki orang jalan. Naudzubillah min dzalik. Kuncinya supaya sukses puasa kita nih yang nomor 4, yaitu dengan kesabaran. Sabar. Sebenarnya kan pada hakikatnya puasa itu menahan kesabaran. Kalau di sekarang nih ibu mau makan apa aja tinggal ngambil, mau minum tinggal ngambil. Ya, tapi kalau di bulan Ramadan lapar, tahan dulu, belum waktunya. Haus, tahan dulu, belum waktunya. Pengen marah bisa, tapi tahan, lagi puasa. Nah, jadi sesungguhnya pada hakikatnya puasa itu adalah sabar. Jadi insya Allah kalau kita tingkatkan kesabarannya, khususnya di bulan Ramadan, maka insya Allah puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang diridho oleh syurga. Amin ya robbal. Jadi itu 4 golongan manusia. Pertanyaan saya, kira-kira 4 hal itu mudah nggak kita kerjakan di bulan Ramadan? Insya Allah. Baca Quran di bulan biasa sulit kayaknya karena begitu banyak kegiatan di luar, tapi ketika di bulan Ramadan sayang keluar rumah, baca Quran. Kedua, jaga lisan. Kalau lagi puasa udah pasti mau ngomong aja males, betul apa enggak? Apalagi kalau ngumpul-ngumpul, gaul-gaul, apa namanya, kumpul-kumpul gitu ya, kayaknya males, udah di rumah aja. Lisan akan terjaga. Yang ketiga, beri makan kepada orang yang lapar. Kita memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, itu besar kemungkinannya dia sedang lapar. Dan yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Besok kita emang udah ngejalanin puasa di bulan Ramadan, tinggal kita jaga puasa kita, puasa yang bukan hanya tahan makan, tahan minum, tapi juga menahan hawa nafsu. Insya Allah, sabar, udah. Insya Allah kalau kita lakukan ini di bulan Ramadan, maka insya Allah kita di bulan Ramadan bisa meraup berbagai macam kebaikan. Amin ya rabbal. Kemudian yang selanjutnya, jamaah sekalian, manfaatkan waktu kita di bulan Ramadan dengan memperbanyak berdoa. Karena doa di bulan Ramadan banyak waktu-waktu yang mustajab. Di mana diantaranya? Yang pertama, sepanjang ketika kita berpuasa. Sepanjang kita berpuasa, ketika kita berpuasa dari subuh sampai maghrib, itu waktu yang mustajab. Karena kita ada di bulan Ramadan, kita sedang berpuasa, itu ucapan-ucapan doa maka akan diijabah oleh Allah. Jadi sempetin kita doa kalau kita lagi puasa. Ya. Pas lagi puasa nih, banyakin doa. Yang kedua, sholat maktubah. Selesai sholat maktubah, selesai sholat fardu. Selesai sholat fardu, sempatkan kita berdoa, karena itu waktu yang mustajab. Kapan lagi waktu yang mustajab? Yang ketiga, menjelang berbuka puasa. Kira-kira ibu kalau lagi jelang buka puasa, jam 10 menit jelang berbuka puasa, ibu lagi di mana? Dapur kayaknya ya. Rambutnya lagi mana, udah masih berantakan. Dasternya juga masih berantakan, habis goreng bakwan tangannya masih belepotan tepung. Nah biasanya begitu. Nah kalau tahun kemarin mungkin kita masih lalai, masih di dapur, sempetin yuk tahun ini jelang-jelang berbuka puasa kita duduk, udah kita siapin takjilnya supaya doa kita semua diijabah. Dan itu adalah kesempatan kita berdoa kepada Allah karena itu waktu yang mustajab, jelang berbuka puasa. Kapan lagi?
ketika lagi makan sahur. Bukan lagi makan, doa, ntar kesel akhirnya. Masih ada nasi di mulutnya. Tapi ketika waktu sahur, kita sempatin sholat 2 rakaat, angkat tangan kepada Allah, di waktu sahur kita berdoa. Itu waktu yang mustajab. Begitu istimewa nih Allah siapin bulan Ramadan buat kita, perbanyak berdoa, maka insya Allah kita mendapatkan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di bulan Ramadan begitu banyak waktu-waktu yang mustajab. Di bulan Ramadan begitu banyak waktu-waktu yang doa kita diterima. Kira-kira doa apa ya Rasul yang sebaiknya saya ungkapkan, saya ucapkan di bulan Ramadan?" Itu pertanyaan Sayyidah Aisyah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ketika engkau memasuki bulan Ramadan, di mana begitu banyak doa yang diijabah, doalah pada 3 hal. 1, mohon maaf 4. Mintalah, berdoalah dengan 4 hal. 1, awali dengan memuji kepada Allah dengan mengucap syahadat. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, ikuti dengan kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Ketiga, minta surga sama Allah. As'alukal jannah. Yang keempat, minta dijauhkan, dibebaskan dari api neraka. A'udzubika min sakhatika wan nar. Minta ini kata Nabi. Pertama syahadat, kedua istighfar, ketiga minta surga, yang keempat minta dibebaskan, dijauhkan dari api neraka. Makanya kalau masuk bulan Ramadan kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa yang jangan sampai kita tinggal. Karena doa itu doa yang langsung diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah ketika memasuki bulan Ramadan. Itu doa kita baca sepanjang Ramadan, kita baca itu. Yang pertama tadi apa? Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, istighfar, astaghfirullah. Yang ketiga, minta surga, Allahumma inni as'alukal jannah. Yang keempat, minta dijauhkan dari api neraka. Kita sering mendengar nih Bu, dengan kalimat doa kalau mau menjelang berbuka puasa di masjid-masjid, asyhadu an la ilaha illallah, istighfar, astaghfirullah, minta surga, as'alukal jannata, jauh dari api neraka, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Bareng-bareng yuk. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ulama menambahkan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita banyakin doa itu ketika di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita, kita dapat surganya Allah, kita dijauhkan dari api neraka, dan kita mendapat predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Paling akhir saya ingin menyampaikan lagi satu amalan. Ibu-ibu kan paling senang kalau dikasih amalan ya. Karena kelihatan nih wajah-wajahnya paling senang beramal nih kayaknya nih. Paling senang nyatat gitu. Mudah-mudahan ntar di rumah bisa diamalkan juga. Ya, jadi saya semangat. Hah? YouTube ada, alhamdulillah. Lagi live YouTube nih ya, jadi nanti bisa setel ulang lagi. Yang terakhir, paling akhir, ada satu amalan yang bisa kita kerjakan di malam pertama dari bulan Ramadan.
Bu, kalau malam pertama biasanya kita ingat apaan sih, Bu? Ibu kalau malam pertama tuh waktu itu, malam pertama biasanya apa? Yang ibu ingat dapat pandangan cinta dari suami, betul apa enggak? Ini kalau malam pertama jujurnya gitu, kan pasti udah pada lupa malam pertama ya. Kalau malam pertama kan gitu, dipandang sama suami, ya Allah istriku cantik banget. Kalau pengantin Jawa pakai apa tuh namanya? Pakai apa? Oh, Betawi pakai yang begitu ya, begitu dah pokoknya ya. Artinya ya Allah istriku cantik banget. Malam pertama udah pasti suami kita memandang kita dengan pandangan cinta. Kita pun memandang suami dengan pandangan penuh cinta. Betul apa enggak? Ibu, di malam pertama bulan Ramadan itu Allah memandang semua hambanya dengan pandangan penuh cinta. Ibu bisa bayangin malam pertama di bulan Ramadan Allah sedang memandang semua hambanya dengan pandangan penuh cinta. Kata Allah, siapa yang mohon ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Siapa yang ingin mengharapkan rahmatku pasti akan aku beri. Siapa yang berdoa kepadaku pasti akan aku ijabah di malam pertama dari bulan Ramadan. Banyak hajat kita, banyak keinginan kita, banyak urusan kita, banyak masalah kita yang belum ketemu solusinya. Banyak berat urusan kita yang sedang kita hadapi, nggak tahu lagi dari mana ini solusinya. Ketika mungkin kita sudah berbuat baik kepada orang lain, tapi orang lain masih berbuat jahat kepada kita. Kita sudah baik kepada saudara, tapi saudara masih zolim kepada kita. Ketika kita sudah memaafkan orang lain, tapi itu orang lain masih benci kepada kita. Ada masalah yang berat belum ketemu solusinya. Kapan kita minta sama Allah? Manfaatkan malam pertama dari bulan Ramadan. Karena pada malam pertama di bulan Ramadan Allah sedang memandang hambanya. Semuanya hambanya dipandang dengan pandangan penuh cinta. Kalau pandangan cintanya Allah itu sudah turun, Bu, gak akan tega ngelihat kita. Kita angkat tangan kepada Allah, ya Allah beresin urusanku. Kata Allah, aku akan bereskan urusanmu. Ketika kita mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh-solehah, maka kelak Allah akan berikan anak kita yang soleh dan solehah. Mungkin ada masalah dari pasangan kita, ya Allah tolong kuatkan hatiku untuk menghadapi ujian dari pasanganku. Di malam pertama ketika Allah memandang dengan pandangan cinta, maka kata Allah, aku akan kabulkan permohonanmu. Ya Allah, orang tuaku sakit, belum ketemu solusinya, belum ketemu obatnya. Ketika malam pertama kita berdoa kepada Allah, kata Allah, aku berjanji aku akan sembuhkan orang tuamu. Manfaatkanlah malam pertama kita di bulan Ramadan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Berdoa kepada Allah, karena malam pertama Allah sedang memandang kita dengan pandangan penuh cinta. Allah sedang memandang kita dengan pandangan penuh rahmat. Ya Allah, Allah sudah pandang kita dengan pandangan penuh rahmat. Tidak ada satu dosa yang tertinggal, tidak ada doa yang tersilap, dan pasti keinginan kita insya Allah semua akan dikabul, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Malam pertama, yuk sempetin membaca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah itu surat yang mohon maaf saya agak khilaf surat yang keberapa. Surat Al-Fatah itu ada pada surat Inna fatahna laka fatham mubina. Ada pada surat yang ke-48. Malam pertama di bulan Ramadan sempatkan membaca surat Al-Fatah, surat yang ke-48, cuma 29 ayat. Cuma 29 ayat. Itu namanya kemenangan. Ya, nama suratnya itu kemenangan. Dengan kita berdoa surat Al-Fatah, kita membaca surat Al-Fatah pada malam pertama di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan buat kita. Sepanjang bulan Ramadan Allah akan berikan kemudahan kita melakukan amal-amal ibadah, dan pada malam hari itu
kita menang karena kita mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacanya boleh habis maghrib, ketika sudah diputuskan malam ini tanggal 1 Ramadan, besok kita puasa, bacanya habis maghrib boleh. Mau bacanya habis isya sebelum tarawih boleh. Bacanya habis tarawih boleh. Bacanya di rumah sebelum tidur boleh. Intinya malam pertama kita sempatkan membaca surat Al-Fatih. Insya Allah Allah berikan pandangan kita dengan pandangan rahmat. Allah berikan kemenangan pada malam itu, dan pun Allah memberikan kemenangan kita bisa melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan, sehingga Ramadan kita penuh dengan raupan pahala yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Bu, ini ada dalam kitab Kanzun Najah wa Surur ya. Ini amalan ini terkait fadhail amal, keutamaan beramal. Ini dianjurkan oleh para ulama, dan ini ada dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Silahkan untuk diamalkan, insya Allah akan mendapatkan tetap kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. 1 jam, hampir satu jam, pas 1 jam saya menyampaikan materi, karena tadi jam 9 lewat 10 saya mulainya, sekarang jam 10 lewat 10 saya tuntaskan. 1 jam, mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan ada manfaatnya. Yuk kita niatkan dalam hati kita bahwa kita persiapkan waktu kita sebaik-baiknya menyambut bulan yang suci, bulan Ramadan. Dan yang terpenting di antara semua, kita perlu untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena kalau hati kita masih ada dendam, masih ada benci, masih ada dengki, maka dikhawatirkan Allah hambat turun rahmat kepada kita. Naudzubillah. Yuk kita saling memaafkan kepada orang tua, minta maaf kepada orang tua, kepada saudara, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada teman majlis. Maka insya Allah menyambut bulan yang suci, hati kita penuh suci, maka ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian, apakah ini ada pertanyaan jawab? Ada. Baik, boleh. Sekarang jam 10 lewat 10, kita batasin sampai 10.30 ya untuk pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang nggak mau tanya? Oh, apa ada yang mau tanya? Boleh, ini satu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dikasih kesempatan buat bertanya. Saya mau bertanya, apa ciri-ciri dari suksesnya kita menjalani ibadah Ramadan secara sepenuhnya? Apakah imbas dari Ramadan itu untuk kita pada kehidupan setelah Ramadan itu apa? Jadi kita pengen tahu nih, ibadah kita di Ramadan terima nggak ya sama Allah gitu? Efeknya buat kehidupan kita apa Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Allah sudah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, aku tetapkan untukmu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku perintahkan, aku tetapkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, diwajibkan berpuasa buat kita, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Berarti kalau kita sudah menjalankan 1 bulan puasa di bulan Ramadan, harusnya sih kita dapat gelar takwa. Kalau puasanya benar, kalau puasanya diterima sama Allah, kalau memang puasanya memang dijalankan ikhlas, imanan wahtisaban. Ya, nah jadi kalau selama sebulan itu kita kerjakan betul-betul sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat, imanan dengan penuh keimanan kepada Allah, wahtisaban, penuh dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, nanti ujungnya la'allakum tattaqun, maka dapatlah gelar takwa.
Yang namanya takwa, apa sih takwa? Takwa itu dia semakin semangat dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Sekali lagi, yang namanya takwa ya, dia semakin semangat mengerjakan kebaikan-kebaikan. Yang juga dikatakan oleh para ulama, makna takwa artinya adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi kalau memang kita berhasil melewati 1 bulan Ramadan dengan puasa dan kita lulus, maka kita akan mendapat predikat takwa. Takwa itu bisa dilihat setelah bulan Ramadan. Apakah kita semangat mengerjakan amalan-amalan yang Allah perintah? Apakah kita semangat mengerjakan sesuatu, hal apapun yang Allah perintah, dan kita semangat meninggalkan hal-hal yang Allah larang? Maka itulah tanda-tanda ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya la'allakum tattaqun, engkau akan menjadi orang yang bertakwa. Makna takwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang Allah larang. Menjalankan yang Allah perintah, meninggalkan yang Allah larang. Kalau setelah bulan Ramadan makin semangat menjalankan perintah. Tuh tandanya ibadah kita diterima. Dan kita semangat meninggalkan kemaksiatan, ini Allah larang nggak mau kerjain, ini Allah larang nggak mau kerjakan. Itu tandanya puasa kita diterima, kita mendapat gelar takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita jaga nih sebulan ini supaya nanti lolos kita dari ujian di bulan Ramadan, maka udah tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Boleh. Bila mana saat kita menjalankan ibadah puasa, Ya. kita mendapati satu kemungkaran. Ya. Itu apa yang harus kita lakukan di situ saja? Ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan, mungkin khilaf. Ada kemungkaran kan kita wajib kalau ada kemungkaran kita cegah. Gitu. Ya. Apa yang harus kita lakukan sementara kita sedang puasa, takut ini membatalkan puasa kita? Bagaimana caranya saja? Yang mungkin kita atau kita melihat kemungkaran? Oh, kita melihat kemungkaran. Ada orang lain melakukan kemungkaran. Bagaimana kita? Apakah kita omelin? Apa kita pukulin? Apa kita cubitin? Gitu ya. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran, kalau engkau melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka rubah. Jangan dibiarkan. Di bulan biasa aja ketika kita melihat kemungkaran, rubah. Di bulan biasa, apalagi di bulan Ramadan, kita melihat saudara kita makan siang bolong, apa kita melihatin doang? Rubah. Kita ngelihat suami kita mungkin ada khilaf. Mungkin kita ngelihat tetangga kita nyolong, kita ngelihat anak kita berbuat kemaksiatan atau apapun itu kemungkarannya, falyughayyirhu kata Nabi, maka rubahlah itu. Di bulan biasa aja wajib kita rubah, apalagi di bulan mulia. Dengan apa cara merubahnya? Satu, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan kemampuan kita, dengan kekuasaan kita. Misalnya ada tetangga kita pergokin lagi, mohon maaf makan siang di warteg, misalnya siang bolong, mau kita diemin. Kalau memang kita mampu, kita bisa samperin. Kok nggak puasa? Gitu. Mampu nggak? Cuma kan kadang-kadang, ngapain urusan dia. Nah ini hati-hati nih, kalau kita membiarkan kemungkaran, maka seolah-olah kita membenarkan apa yang dia lakukan. Fa illam yastati, nggak ada ustazah, kalau negor kayaknya malu. Fa bilisani, maka ketika ada kesempatan kita beri nasihat dengan nasihat yang baik. Tapi nasihatin juga nggak mungkin malu atau bukan malu, kayaknya nggak enak gitu, takut ribut nih jadinya. Fa illam yastati fa biqalbi, benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Wadzalika ad'aful iman, meskipun itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalau memang kita melihat kemungkaran, jangan diam aja, rubah. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pokoknya rubah.
dengan sekemampuan kita, dengan cara yang dituntun sama Nabi, tidak mencaci, tidak memaki, tidak merendahkan, nanti ujungnya malah pahala puasa kita berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Cukup? Mudah-mudahan puas jawabannya ya. Baik, ada lagi? Yang depan? Yang ini boleh, silakan. Ustazah mau bertanya, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Iya. Nah, kadang-kadang kita pengen mengajar khatam Iya. di saat sholat tarawih ada kajian. Nah, kita ada juga yang baca Al-Quran. Iya. Sambil Kajian. kajian. Iya. Saya rasa itu mungkin bulan-bulannya Dapat. bagus. Oke. Ya, subuh juga. Itu gimana afdalnya? Baik. Baca Quran bisa kapan saja. Tapi ketika ada kajian, ada waktunya. Ketika habis sholat subuh ada kultum 7 menit. Maka jangan baca Quran karena manfaatkan kultum tersebut. Karena Quran di rumah bisa kita lanjutkan. Kita nih melakukan segala sesuatu jangan sampai salah. Mohon maaf, ketika kita dengerin kajian tapi sambil buka Quran, salah, zolim kita kepada kajian. Kenapa? Karena waktu itu kita bersama dengan kajian. Ketika kita lagi baca Quran tapi depan TV, zolim kita sama Quran. Kenapa? Karena kita sambil nonton TV. Jadi kerjakan sesuatu itu yang tidak bertolak belakang. Arti kerjakan secara khusus, kerjakan secara fokus ya. Nah, kita lihat kalau sekiranya Quran kan nanti bisa dibaca lewat waktu syuruk. Kalau ketika sudah subuh pengen duduk sampai dengan isyraq dengan mendengarkan kultum, tapi Quran juga penting. Mana yang penting? Ini dua-duanya perintah Allah. Ini dua-duanya adalah ibadah yang baik. Nggak bisa ini lebih baik, ini lebih baik. Nggak, dua-duanya sama. Tapi ketika keadaan tersebut kebetulan lagi ada kultum, dengerin kultum dulu, selesai kultum baru buka Quran. Bukan dua-duanya dikerjain, nggak dapat dua-duanya ntar. Qurannya dibaca, tapi telinganya juga mendengar, akhirnya nggak fokus. Ya, sama seperti puasa. Kalau ada seseorang yang menjalankan puasa, kayak tadi kan, kalau yang namanya kultum, fokus dulu nih dengan yang namanya kultumnya, baru Quran kita baca. Sama seperti ada pertanyaan orang, Ustazah gimana kalau misalnya mau kurban atau mau akekah, sementara baru punya duitnya di bulan Zulqaidah, di bulan Zulhijjah, Zulqaidah, Zulhijjah yang memang di mana bulan itu bulan haji. Punya duitnya di akhir bulan Zulqaidah. Kurbannya di tanggal di bulan Zulhijjah. Punya duitnya di antara Zulqaidah Zulhijjah. Duluin mana? Mau akekah apa mau kurban? Meskipun ada ulama yang membolehkan bareng boleh dua-duanya, tapi mana yang diniatin dulu? Kurban dulu. Kenapa? Karena waktunya berdekatan dengan kurban. Waktunya berdekatan dengan waktu kurban. Kebetulan ada duit nih buat beli kambing. Ini mau akekah dulu apa mau kurban dulu ya? Karena waktunya berdekatan dengan kurban dulu. Nanti ketika akekah mungkin di waktu-waktu yang lain atau sedekah di waktu-waktu yang lain. Jadi kita lihat mana waktu yang memang lebih utama. Kalau memang kita barengan lagi habis sholat tarawih ada kultum, tutup dulu Qurannya, dengerin kultum dulu, niatin pulang nanti membaca Al-Quran. Insya Allah gitu ya. Baik. Ada lagi? Satu lagi boleh itu belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, 10 hari terakhir bulan Ramadan kita sepertinya pengen bisa ikut itikaf. Cuman sebagai mbak-mbak yang repot di dapur, bagaimana kita bisa untuk seperti itu? Iya memang ya, inilah dilema emak-emak itu kalau udah 10 terakhir, mana itu adalah min asyrul awakhir, 10 terakhir bulan Ramadan itu kan ada Lailatul Qadar ya, bahkan itkun minan nar, pembebasan dari api neraka gitu ya. Ini subhanallah di 10 terakhir tuh harus kita kejar lah ya, dengan iktikaf misalnya. Cuma yang di rumah yang bantu-bantu udah mau pulang, akhirnya kita nyapu juga, ngepel juga, nyuci juga, capek gitu ya. Pertama,
Apa yang kita lakukan selama menjadi ibu rumah tangga sebagai istri dari suami kita, niatkan itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan saja melulu di atas sajadah, bukan hanya membaca Al-Quran. Seorang istri melayani suami ibadah, seorang anak bakti sama orang tua ibadah, kita sebagai ibu mempersiapkan makanan-makanan buat anak-anak ibadah, asalkan diniatkan. Niatnya nggak usah panjang-panjang. Saya berniat mau memberikan makan kepada anak keluarga saya lillahi ta'ala, nggak usah. Karena ntar akhirnya kepanjangan, jadi nggak selesai jadi ya. Niat itu di mana? Di sini, di hati. Niat aja. Mau memberikan makan yang terbaik buat suami, ini kedoyanan dia nih, menggembirakan hati suami. Memasak makanan anak, kesukaan anak nih, nah itu supaya dia senang, menyenangkan hati anak-anak ya, dengan sukacita, dengan senang hati. Ngeberesin rumah emang kewajiban kita dengan senang hati, supaya suami nyaman di rumah, anak bersih. Itu kita lakukan dengan ikhlas, nggak usah niat panjang, tapi kita lakukan dengan sukacita, dengan ikhlas, dan tidak mengeluh. Kalau mengeluh, hilang pahalanya. Capek banget udah beresin, berantakin lagi. Nah, itu hilang tuh pahalanya tuh. Padahal itu ladang pahala buat kita. Nah, ini yang pertama, bahwa seorang perempuan itu hebat nih. Perempuan ini hebat. Ini saya mau tanya sama ibu. Ibu kalau lagi sehat, beresin rumah nggak? Lagi sehat. Kalau lagi badannya terasa meriang-meriang, tetap beresin rumah nggak? Beresin. Ada, tapi terkadang ada suami yang benar, yang baik. Udah mah, kamu kan lagi sakit, nggak usah beresin rumah, papa aja yang beresin. Ada yang begitu. Udah mah, kan kamu lagi sakit, nggak usah masak, papa aja yang masak. Udah mah, kamu mah kan lagi sakit, nggak usah nyuci, papa aja yang nyuci. Ada nggak yang begitu, suami? Kayaknya meragukan banget jawabnya dia. Bah, ada aja. Udah mah, kamu lagi sakit, nggak usah netein anak, aku aja yang tetein. Misalnya gitu, maksudnya disusuin. Artinya perempuan ini memang ada mendapatkan suami yang baik, nggak usah mah, udah kamu istirahat. Tapi ada juga keadaan di mana seorang perempuan dia sehat, dia beresin rumah, dia sakit pun terkadang jadi andalan keluarga. Kalau saya pernah baca, istri ini adalah Google-nya suami. Apa itu Google-nya suami? Mama, anduk di mana mah? Mama, pakaian dalam saya di mana? Ma, gesper saya di mana mah? Ma, lihat dompet saya nggak mah? Mama lihat ini nggak? Padahal sebenarnya mungkin dompetnya ada di situ. Ntar belum lagi anak, mama, aku ini mau ini. Anak nanya papa, papa, kirain nanyanya makanan di mana? Enggak, itu anak ngomong ke papa, yang ditanya mamanya, papa, kirain anak langsung nanya, pah, mama mana? Kan gitu. Ini sebenarnya perempuan tuh masya Allah luar biasa. Meskipun banyak juga seorang suami yang begitu empati gitu ya, tapi biar bagaimanapun kita nih naluri perempuan kita tuh, kita capek tuh kadang-kadang rumah berantakan meskipun suami kita bilang nggak usah bebenah, tapi kan naluri perempuan ini nggak enak kalau berantakan, tetep aja udah gak enak kan, meskipun badan masih pegel-pegel gitu ya. Nah jadi ini luar biasa, perempuan ini luar biasa ya, meskipun didorong, ditopang dengan suami yang begitu baik, tapi tetap naluri hati kita tuh pengen, sudah menjadi kebiasaan melakukan berbagai macam hal. Pengen rumahnya rapi, pengen memastikan anaknya baik-baik aja, pengen melihat suaminya pun dalam keadaan yang bajunya rapi, kan gitu meskipun kadang sakit. Nah oleh karena itu, supaya hal itu kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan, dalam keterbatasan waktu mungkin ya, tetap kita niatkan semua itu karena Allah. Kita sebagai istri, pahami tugas kita sebagai istri. Kita sebagai ibu, pahami tugas kita sebagai ibu. Bahkan kita sebagai anak, pahami tugas kita sebagai anak. Lakukan semua tugas-tugas itu dengan ikhlas, tanpa mengeluh, maka itu akan ada pahalanya. Dan yang kedua, kita kan pengen juga baca Quran, pengen juga kita sholat tahajud. Ambil waktu-waktu yang sekira-kiranya aman, tidak terganggu, dan tidak zolim kepada yang lain. Tidak menzolimi kewajiban kepada yang lain. Contoh, satu malam suami punya hajat, ingin ditemani, ada hajat ingin tersalurkan.
kita asyik sholat sunnah tahajud. Akhirnya karena kita ngejar tahajud, kita bilang sama suami, maaf Pak, jangan ganggu saya, ini malam ganjil, saya lagi tahajud. Kata suami, tapi ini kebutuhan. Maaf Pak, besok malam aja, malam genap. Kata suami, emang bisa ditunda? Kan gitu. Nah ini hati-hati yang tidak memahami prioritas. Jangan mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Seorang istri, malah ini suami, kewajiban. Tapi ketika dia sholat tahajud, dia itu mengerjakan sunnah. Sunnah, tahajud sunnah, baca Quran sunnah, lah ini suami kewajiban. Jangan akhirnya mengerjakan sunnah, mengabaikan kewajiban. Akhirnya dua-duanya kagak dapat pahala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita pahami mana skala prioritas. Udah buka Quran, nikmat nih, anak udah tidur. Suami juga kayaknya udah antang tuh di tempat tidur. Baru buka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suami tiba-tiba di belakang, mah masuk. Tutup Qurannya apa? Ntar Pak lagi baca Quran. Yang mana? Kata ibu, pura-pura nggak dengar aja Ustazah. Dosa lagi. Kalau ketika kita lagi mau baca Quran, kita lagi mau ibadah, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim. Suami tiba-tiba nyolek, mah dong mah tidur. Tutup Qurannya, menuju kepada kewajiban. Maka melayani suami mendapat pahala. Niat kita membaca Al-Quran tapi tertunda karena kita meninggalkan, karena menjalankan kewajiban, maka insya Allah Allah akan nilai itu mendapatkan pahala. Jadi kalau kita tahu mana skala prioritas, maka Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Selayaknya begini Bu, ibu rutin puasa Senin Kemis. Ketika hari satu masa datanglah haid kita, yang akhirnya kita tidak bisa puasa Senin atau puasa Senin Kemis. Padahal ibu rutin nih puasa Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, nggak pernah tinggal. Tapi haid kan nggak bisa puasa. Maka insya Allah kita berbaik sangka, meskipun kita tinggalkan puasa Senin Kemis, tapi karena sudah menjadi kebiasaan kita mengerjakan puasa Senin Kemis, kita tidak kerjakan karena kita sedang haid, dan haid itu datangnya dari Allah, maka insya Allah tetap mendapatkan pahala. Jadi atur mana skala prioritas. Kerjakan yang wajib, tinggalkan yang sunnah, maka tetap akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atur waktu yang sekira-kiranya aman buat kita, yang tidak melalaikan kewajiban, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya tambahin sedikit, kalau memang kita pengen dapat enteng ibadah kita di akhir-akhir bulan Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan kan kadang-kadang agak merosot nih, jeblok gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan keistiqomahan ibadah? Maka dari mulai awal Ramadan jangan pernah tinggalkan satu kali pun kebiasaan baik kita. Sholat tarawih sunnah, tapi jangan pernah bolong. Kalau udah bolong, besoknya bisa jadi bolong lagi. Quran kita rutin nih bacanya setiap waktu duha, jangan sehari nggak dibaca, ntar kesannya keasyikan, karena itu menjadi pintu masuknya setan buat bikin kita lalai. Nah jadi kerjakan secara rutin, istiqomah dari awal Ramadan, maka insya Allah di akhir bulan Ramadan pun kita akan semangat melakukan ibadah itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Cukup, ada lagi? Ya, 2 lagi. Ya, yang mana dulu? Ini dulu, boleh. Ya, silakan. Apa saja ini masalah haid ya. Kadang kalau saya itu haidnya nggak jelas ya waktunya. 3 hari maksimal 5 hari udah selesai. Tapi setelah itu kan saya beres-beres biar ibadah lagi seperti biasa. 2 atau 3 hari itu kadang saya flek lagi. Gimana tuh? Yang selama sholat antara jarak flek sama itu jadi dosa atau tidak? Baik. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa haid sekurang-kurangnya 1 kali 24 jam dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan sebanyak-banyaknya selama-lamanya 15 hari. Di hari ke-16 maka istihadhah. Ya. Nah, ketika kita haid di masa 6 hari, itu hari ke-7 berhenti.
maka sudah berhentinya 1 kali 24 jam, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk segera mandi, ya, untuk segera bersih-bersih. Karena kan Nabi itu pernah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi pernah memerintah kepada aku untuk melihat dengan kapas, kalau memang sudah bersih, sudah tidak ada flek, sudah tidak ada darah, maka bersih-bersihlah. Artinya kalau memang kita sudah pastikan nih, mohon maaf, di kemaluan kita tidak ada darah, tidak ada flek, maka mandi. Tapi kalau ketika kita pakai kapas masih ada flek, maka tunda mandinya karena belum bersih. Nah, kalau sekarang kan dengan pembalut, ya, di pembalut masih ada coklat-coklat, nah itu belum bersih. Nah, kemudian ketika kita sudah bersih, mandi. 2 hari kemudian keluar flek lagi, maka selama masih masa 15 hari, maka itu terhitung masa haid. Makanya perlu dihitung, haid pertama tanggal berapa, kemudian 15 hari ke depan tanggal berapa. Masa itulah masih dalam masa haid, meskipun jedanya ada 1 hari bersih, mungkin karena tersendat sedikit, tapi sesungguhnya ketika itu keluar itu masih darah haid. Kalaupun sholat di antara itu, maka insya Allah tidak berdosa, karena kita tidak tahu. Karena perintah Nabi ketika memang sudah bersih, maka mandilah, kan gitu. Tapi kemudian flek lagi, tinggalkan sholatnya, maka sholat yang kita kerjakan kemarin karena memang kita yakin sudah bersih, maka insya Allah tidak akan mendapatkan dosa. Wallahu a'lam. Gak apa-apa. Ya. Ya, kalau memang sekiranya dalam masa waktu sholat yakin dilihat nggak keluar lagi, mandi, sholat. Kemudian sholat zuhur misalnya, sholat asar juga masih belum keluar, sholat lagi. Maghrib belum sholat, maghrib nggak keluar, masih bersih, terus sholat, berarti sudah suci. Pas isya mau tidur ternyata flek. Nah, berarti isyanya tinggalkan, berarti memang belum bersih. Itu aja. Insya Allah duhur, asar, maghrib, Allah maaf. Allahu a'lam. Ya, sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Cukup, satu lagi ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat aja, Ustazah. Kalau kita udah melaksanakan sholat subuh itu, Ustazah, Ya. apakah perlu sholat duha lagi? Ya, baik. Terus kedua, Ustazah. Ya. Apakah kita melaksanakan sholat tarawih Mhm. di rumah sendiri lebih afdol kan, apa ke masjid? Ya, baik. Bagus. Makasih banyak. Ya. Baik, sama-sama. Baik. Apa sih yang disebut sholat isyraq atau sholat syuruk? Ya, sholat yang dilakukan melewati sholat yang dikerjakan 16 menit setelah terbitnya matahari. Ya, jadi kalau kita ngelihat di jam ini ya, jam mungkin ya, ada jam tuh kan yang biasanya tuh besar gitu ya. Syuruk jam berapa? Terbit jam berapa? Terbitnya itu ke waktu isyraq kurang lebih, terbitnya isyraq itu ya, terbitnya misalkan pukul, misalnya nih subuh itu kan sekarang pukul 4 sekitar 4.45 4.50 4.45 biasanya 1 jam kemudian 4.45, anggap 4.45 subuh, 5.45 itu terbit, habis waktu sholat. Ini jangan hitung menit ya, ini gambaran saja. Biasanya 1 jam dari waktu subuh habislah waktu masa subuh. Ya, 5.45. Nah, dari 5.45 kemudian itu masa habis waktu sholat. 5.45 itu masih belum boleh melakukan sholat isyraq. Kenapa? Karena gambarannya ambil 16 menit setelah waktu terbit atau setelah waktu isyraq. 5.45 ditambah 16 menit. Setelah 16 menit atau banyak yang mencari aman 20 menit, maka baru boleh sholat syuruk atau sama juga dengan duha awal. Pertanyaannya, kalau tadi ibu udah sholat isyraq, itu sama nggak sama sholat duha? Sama. Sholat isyraq adalah sholat duha yang di awal. Sama, waktunya sama, tinggal niatnya aja. Ibu mau sholat isyraq
boleh, mau sholat duha juga boleh. Tapi ala kulli hal mengerjakan sholat duha awal itu boleh ketika 16 menit atau 20 menit setelah terbit. Kenapa 16 menit Ustazah? Karena jangan sampai kita sholat ketika matahari terbit. Kan kita boleh sholat sunnah itu ketika ba'diyah subuh kan nggak boleh, makruh. Kita boleh sholat kembali ketika matahari sudah 1 tombak. Cuma kan secara mata kita matahari belum naik gitu. Terbitnya ini sudah 1 tongkat. Tongkatnya ini dalam hitungan mazhab Imam Syafi'i, tongkatnya ini sebesar 4 hasta. 1 hastanya kurang lebih 4 menit. Jadi 4 menit, jangan sholat dulu. 8 menit, 2 hasta. 3 hasta, 12 menit. 4 hasta, 16 menit. Ya ambil amannya 20 menit. Baru boleh sholat karena dia sudah berdiri 1 tombak. Kalau di mata kan ada kelemahan kita untuk memandang kan gitu. Jadi hitungannya adalah waktu syuruk 16 menit setelah terbit atau 20 menit setelah terbit. Dan waktu itu sudah bisa mengerjakan sholat duha, namanya duha awal. Yang sholatnya tetap suruh, Boleh syuruk, boleh duha, boleh. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi yang namanya sholat syuruk itu apabila seseorang memang dia fokus, dia duduk berzikir sampai dengan isyraq, kemudian dia sholat 2 rakaat. Tapi kalau habis mengerjakan macam-macam masih bebenah ya di antara waktu itu boleh. Yang namanya memang ada sebuah hadis dari baginda Rasul, siapa orang yang ketika dia sholat subuh secara berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai waktu terbit atau waktu syuruk dan dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala senilai haji atau umroh yang sempurna. Wallahu a'lam. Saya khilaf di sini ya. Ketika zikir yang disebut dia berzikir dari setelah subuh sampai dengan isyraq itu boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh dengar kajian. Yang penting di waktu itu sedang mengingat kepada Allah. Dia tidak main HP, dia tidak lalai, dia tidak bebenah rumah, tapi dia sedang berzikir kepada Allah. Yang namanya zikir baca Quran, lisannya basah zikir, mungkin mendengarkan kajian. Kan kita kalau dengerin kajian pastinya kan ingat sama Allah. Termasuk nggak boleh berdiri dari tempat kita sholat subuh tadi atau hanya duduk aja di sejadah gitu? Artinya pada masa itu dalam keadaan kita ingat kepada Allah. Sebaiknya duduk sampai dengan isyraq, yang tidak berpindah, yang fokus pikiran kita hanya ingat kepada Allah sebaiknya. Tapi kalau sekiranya mungkin kita mengambil Al-Quran, nah itu kan tidak termasuk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir tadi ya, bahwa apa tadi ya? Oh, sholat tarawih. Bagaimana seorang perempuan? Ya, apakah dia sholat tarawih bagusnya di rumah atau di dalam masjid? Kata Nabi, jangan kau halangi hambanya Allah untuk memakmurkan masjid. Itu ungkapan dari baginda Rasulullah SAW. Jangan kau halangi hambanya Allah untuk memakmurkan masjid atau masuk ke dalam masjid. Jadi siapa saja boleh masuk dalam masjid. Laki-laki sangat dianjurkan, perempuan diperbolehkan, tidak dilarang. Asalkan, nah ini nih perempuan asalkan. Apa ini asalkannya? Dia bisa menjaga diri, tidak menimbulkan fitnah. Mau sholat, dijaga. Mana yang kira-kira bisa menimbulkan fitnah, jangan dilakukan. Ya. Atau lebih mudahnya begini. Kalau di rumah, secara berjamaah dengan suami, bisa dilakukan, maka di rumah bersama dengan suami itu pun baik. Karena dikhawatirkan kalau keluar menimbulkan fitnah. Tapi kalau sekiranya di rumah sendirian, suami belum pulang, kalau sholat di rumah sendirian, di masjid berjamaah, maka tentu di masjid lebih afdol. Nah itu aja perhitungannya. Di rumah berjamaah sama suami, di rumah baik. Tapi suami belum pulang, kalau sholat tarawih di rumah sendirian, di masjid berjamaah, tentu lebih afdol berjamaah. Asalkan ketika kita sholat berjamaah, maka sangat-sangat dijaga itu yang namanya diri kita dari berbagai macam fitnah.
tidak berhias, dan menggunakan minyak wangian yang berlebihan, tidak tertawa terbahak-bahak. Tetap kita menjaga diri kita sebagai wanita, maka tetap insya Allah kita bagus apabila sholat di dalam masjid, asalkan tadi tidak menimbulkan fitnah, ya. Wallahu a'lam. Baik, cukup jemaah sekalian. Alhamdulillah 10.42 kita tuntaskan kajian kita. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalaupun ada kekhilafan Allah maafkan. Insya Allah sedikit ilmu yang saya sampaikan ada manfaatnya dan mudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa ja'alna wa auladana wa zurriyatana min ahsani ahlul khair. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamaah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada pengen ditanya, mungkin bisa DM ke Instagram saya @qnada_syatiri. Nanti bisa DM. Meskipun mungkin saya agak lambat jawabnya, tapi insya Allah bisa saya jawab, ya. Meskipun mungkin agak tertunda gitu, terjawabnya nggak langsung jawab, tapi insya Allah saya akan baca pesan itu langsung saya jawab sekemampuan saya. qnada_syatiri dan boleh. Kemudian yang kedua, nanti di bulan Ramadan ibu saya ada program di TV One, ya. Assalamualaikum Bunda jam 8:30 pagi. Ini hari-hari sebelum Ramadan tayangnya Senin sampai Jumat. Tapi di bulan Ramadan akan tayang setiap hari, ya, jam 8:30. Sama jamnya jam 8:30 pagi. Cuma kalau di bulan Ramadan tayangnya setiap hari. Nanti saya bergantian dengan Ustazah Liza Aziza, ya. Jadi silahkan disimak, ditonton, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah manfaat buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.